Sekretaris Daerah Kabupaten Alor bersama para staf ahli Bupati dan para asisten pada Sekda Alor, pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Alor, para wartawan, singkatnya hadirin sidang dewan yang saya hormati. Perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih atas bimbingan, tuntunan dan penyertaannya, sehingga kita masih dipertemukan kembali di ruang sidang dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Alor dalam rangka penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alor tahun anggaran 2020. Bapak Bupati dan hadirin sidang dewan yang saya hormati, berdasarkan kehadiran anggota DPRD Alor sesuai daftar hadir yang telah ditandatangani berjumlah 21 orang dari jumlah 30 orang anggota DPRD Kabupaten Alor. Dengan demikian quorum telah terpenuhi sesuai dengan pasal 108 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib. Untuk itu, izinkanlah saya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta mengharapkan bimbingan, tuntunan dan penyertaannya. Rapat paripurna pada masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Alor tahun 2021 dalam rangka penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alor tahun anggaran 2020. Saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Bapak Bupati dan hadirin sidang dewan yang terhormat, ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Alor beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja dengan sepenuh hati sehingga memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun ada beberapa pokok-pokok temuan yang harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga ke depan pokok-pokok temuan tersebut tidak terbaca dalam laporan BPK. Hadirin sidang dewan yang terhormat, adapun acara sidang kita hari ini tunggal, yakni penyampaian nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Alor tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2020. Sebelum memulai, saya ingin tanyakan, apakah dokumen terkait sidang hari ini sudah ada di tangan Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat? Baik, terima kasih. Dengan demikian saya persilakan Bapak Bupati untuk menyampaikan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2020 kepada Bapak Bupati. Saya persilakan. Pengantar nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Alor tahun 2020. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati, kasihi Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, para anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau pejabat yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah bersama staf ahli dan para asisten, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Alor, para wartawan media cetak maupun media elektronik, singkatnya hadirin rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saya kasihi. Mengawali penyampaian pengantar nota keuangan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas limpahan kasih setia dan rahmat-Nya, maka kita semua diberi kekuatan dan kemampuan untuk melewati tahun-tahun yang sulit dan mengembalikan kita semua untuk dapat bertemu kembali pada keadaan sehat walafiat pada sidang paripurna Dewan yang terhormat sore hari ini dalam rangka penyampaian nota keuangan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alor tahun 2020.
Hadirin sidang dewan yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Alor, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat beserta seluruh hadirin dan seluruh elemen masyarakat di daerah ini, terutama para unsur pimpinan daerah, TNI, Polri yang telah bergerak bersama pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada bidang kesehatan maupun bidang sosial ekonomi, sehingga penyebaran virus corona di daerah ini masih terkendali dan juga masyarakat maupun pemerintah dapat melaksanakan segala aktivitasnya walaupun tetap dalam protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan perkembangan terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penderita baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ini. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan kita semua karena akan berdampak pada semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan, keagamaan, pemerintahan maupun pelayanan kemasyarakatan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 melalui gerakan 5M. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona di daerah ini, serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan melalui beberapa kebijakan antara lain pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat kabupaten, pengalokasian anggaran untuk penanganan COVID-19 dan penanganan dampak sosial dan ekonomi untuk tahun 2020 dan 2021, kampanye protokol kesehatan dan penanganan untuk pemberantasan COVID-19, pelaksanaan work from home bagi instansi pemerintah, izin pembelajaran tatap muka secara bertahap, pembatasan perjalanan dinas keluar daerah baik itu di provinsi maupun di Jakarta oleh ASN, pembatasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, sosial dan kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan masyarakat yang sudah lanjut usia, dan kebijakan lain yang akan dilakukan pemerintah daerah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, penyebaran virus yang telah terkendali di sejumlah wilayah Republik Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan pemerintah pusat menetapkan berbagai kondisi darurat dan bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor terbaca sampai dengan masuk pada disebut dengan penetapan bencana non alam di tahun 2020. Sebagai tindak lanjut atas keputusan Presiden tersebut telah dikeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor terbaca dengan beberapa catatan, yaitu anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus 19 di tahun 2020 serta penanganan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Dalam keputusan bersama yang telah diinstruksikan kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah dan melakukan rasionalisasi atau refocusing belanja, baik belanja pegawai, belanja barang, jasa serta belanja modal. Pemerintah Kabupaten Alor dengan mengacu pada keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri telah mengambil langkah kebijakan refocusing anggaran yang berdampak pada penundaan sejumlah program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Alor tahun 2020 yang tentunya sangat mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah ini. Dalam rangka penanganan COVID-19, alokasi anggaran Kabupaten Alor tahun 2020 sebesar 15,8 miliar lebih yang terdiri dari 1. Penanganan kesehatan sebesar 8,3 miliar lebih, 2. Penanganan dampak ekonomi sebesar 5,9 miliar lebih, dan yang ketiga penyediaan jaring pengaman sosial sebesar 1,5 miliar. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, sampai saat ini pemerintah serta masyarakat Kabupaten Alor diperhadapkan lagi pada situasi bencana yang cukup berat, yaitu terjadinya bencana alam badai siklon tropis Roja yang melanda sebagian wilayah NTT termasuk Kabupaten Alor pada tanggal 3 dan 4 April 2021, di mana terjadi angin kencang, banjir bandang dan tanah longsor di sebagian wilayah Kabupaten Alor dan mengakibatkan kerugian harta benda maupun jiwa. Juga rusaknya sejumlah infrastruktur umum seperti jalan,
jembatan, gedung sekolah, rumah ibadah, serta harta benda milik warga masyarakat di beberapa wilayah yang terdampak bencana badai Seroja tersebut. Hal ini juga berdampak pada terhambatnya mobilisasi barang dan manusia dari dan ke wilayah-wilayah yang terdampak badai Seroja tersebut. Namun dengan tuntunan dan kemurahan Tuhan, pasca badai Seroja, pemerintah Kabupaten Badai Seroja, pemerintah Kabupaten Alor mendapat bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang dapat menopang kehidupan masyarakat untuk bangkit dari bencana alam dan hidup lebih baik untuk menyongsong masa depan yang sukses. Untuk itu, dalam mengatasi dampak bencana badai siklon tropis Roja tersebut, maka pemerintah Kabupaten Alor terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian lembaga terkait untuk bisa melakukan rekonstruksi, rehabilitasi pasca bencana terhadap sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan tersebut, termasuk relokasi rumah penduduk. Pada kesempatan ini juga pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus bagi warga masyarakat yang dengan kesadaran dan kerelaan menghibahkan lahannya kepada pemerintah untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai tempat pemukiman baru bagi penduduk yang direlokasi. Satu hal yang perlu kita syukuri bahwa bencana ini telah membangkitkan semangat solidaritas, kebersamaan dan gotong royong dari semua elemen masyarakat di daerah ini untuk kita bersama-sama bahu-membahu berusaha membantu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang telah menjadi korban badai siklon tropis Roja tersebut dari apa yang kita miliki. Untuk itu, atas nama pemerintah dan masyarakat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Kiranya kebersamaan dan solidaritas yang telah terbangun ini terus terbina, terjaga serta tertanam di hati sanubari dan menjadi jati diri semua warga masyarakat di daerah ini dalam menghadapi segala bencana di masa yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat bersama seluruh komponen di daerah ini karena atas dukungan, partisipasi aktif dan kerjasama yang telah diberikan sehingga laporan hasil pemeriksaan BPKRI NTT yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Alor pada tanggal 29 Juni 2021 bersama Ibu Ketua DPRD memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Untuk itu, prestasi WTP yang telah kita peroleh tahun ini kiranya menjadi pemicu bagi kita semua untuk tetap saling mendukung dan saling menopang, terus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dalam semangat kebersamaan untuk meningkatkan lagi kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik, sehingga pada tahun-tahun mendatang kita akan tetap memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, menindaklanjuti PMK tentang pengelolaan transfer dana ke daerah dan dana desa tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka pemerintah Kabupaten Alor telah menyesuaikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dengan peraturan daerah Kabupaten Alor nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alor tahun anggaran 2020. Maka pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2020 mengalami penyesuaian sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sebesar 1.180 miliar lebih atau berkurang 97,37 miliar lebih menjadi 1.082 miliar lebih, terdiri atas pendapatan asli daerah mengalami penyesuaian dari 65,92 miliar lebih menjadi 62,34 miliar lebih atau berkurang sebesar 3,57 miliar lebih. 2. Dana perimbangan mengalami penyesuaian dari 905,31 miliar lebih menjadi 794,32 miliar lebih atau berkurang sebesar 110,99 miliar lebih. Berikut lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penyesuaian dari 209,13 miliar lebih menjadi 226,32 miliar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 17,19 miliar lebih. 2. Belanja daerah
belanja daerah sebesar 1.180 miliar lebih, berkurang sebesar 71,71 miliar lebih menjadi 1.108 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja tidak langsung sebesar 559,91 miliar lebih, berkurang sebesar 25,47 miliar lebih menjadi 574,46 miliar lebih. Berikut belanja langsung sebesar 580,45 miliar lebih, berkurang sebesar 46,23 miliar lebih menjadi 534,21 miliar lebih. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah ini, terutama dengan pemotongan dana transfer umum. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat untuk tetap melaksanakan semua program dan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk mewujudkan alur kenyang, alur sehat dan alur pintar. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 12 pasal 194 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, dalam semangat kebersamaan inilah izinkan saya menyampaikan pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, diawali dengan penyampaian gambaran umum tentang kebijakan anggaran yang telah tertuang dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau KUAPBD yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor tahun 2020, terdiri dari kebijakan umum pendapatan daerah, 2 kebijakan umum belanja daerah, dan 3 kebijakan umum pembiayaan. A. Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Alor tahun 2020. 1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan terdiri dari A. Pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Layanan pendapatan asli daerah yang sah. B. Dana perimbangan. 1. Dana bagi hasil pajak. 2. Dana bagi hasil sumber daya alam. 3. Dana alokasi umum. Dan 4. Dana alokasi khusus. C. Layanan pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah. 2. Pendapatan dana darurat. 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi. 4. Dana penyesuaian dan otonomi daerah, otonomi khusus. 5. Bantuan khusus dari pemerintah provinsi. Dan 6. Alokasi kurang bayar dari dana daerah. B. Kebijakan umum belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut. 1. Kebijakan umum perencanaan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran belanja yang diarahkan pada 1. Mencukupi belanja tidak langsung, terutama mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai sebagai akibat adanya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau gaji ke-14 PNS. B. Mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Alor tahun anggaran 2019-2024 yang tertuang dalam tahapan perencanaan tahunan melalui RKPD. C. Merespon tuntutan pembangunan yang secara real berkembang di masyarakat. Adapun komponen-komponen belanja daerah berdasarkan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari A. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah daerah, belanja bantuan keuangan serta provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. B. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. C. Kebijakan umum pembiayaan. Kebijakan umum pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada bab ke-9 pembangunan daerah bagian ke-5 tentang keuangan daerah, di mana pasal 305 undang-undang tersebut berbunyi dalam hal APBD diperkirakan surplus. APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda APBD.
dalam hal APBD diperkirakan defisit. APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Secara rinci pembiayaan daerah terdiri dari A. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, berikut pencairan dana cadangan, berikut hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, berikut penerimaan pinjaman daerah, berikut penerimaan kembali pemberian pinjaman, berikut penerimaan piutang daerah. B. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. C. Pembiayaan neto meliputi selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. D. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan atau silpa meliputi selisih pengurangan antara total pendapatan dan belanja ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Hadirin sidang dewan yang saya hormati dan kasihi, berdasarkan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, strategi dan prioritas kebutuhan daerah serta kebijakan akuntansi sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah serta peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Maka perkenankanlah pemerintah menyampaikan gambaran secara rinci tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Pendapatan daerah. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2020. Realisasinya sebesar 1 triliun 7 miliar lebih atau 99,60% dari target anggaran setelah perubahan sebesar 1 triliun 8 miliar lebih dengan perincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah realisasi sebesar 61,34 miliar lebih atau 98,40 miliar dari anggaran setelah perubahan sebesar 62,34 miliar lebih meliputi A. Pajak daerah dengan realisasi sebesar 10,6 miliar lebih atau 114,30% dari anggaran setelah perubahan sebesar 8,89 miliar lebih. B. Retribusi daerah dengan realisasi sebesar 35,38 miliar lebih atau 99,96% dari anggaran setelah perubahan sebesar 35,39 miliar lebih. C. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi sebesar 1,71 miliar lebih atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar 1,71 miliar lebih. D. Layanan pendapatan asli daerah yang sah dengan realisasi sebesar 14,08 miliar lebih atau 86,19 miliar dari anggaran setelah perubahan sebesar 16,34 miliar lebih. 2. Pendapatan dana perimbangan realisasi sebesar 785,62 miliar lebih atau 98,90% dari anggaran setelah perubahan sebesar 794,32 miliar lebih meliputi A. Dana bagi hasil pajak dengan realisasi sebesar 7,47 miliar lebih atau 84,21% dari anggaran setelah perubahan sebesar 8,87 miliar lebih. B. Dana alokasi umum atau DAU dengan realisasi sebesar 570,79 miliar lebih atau 99,63% dari anggaran setelah perubahan sebesar 572,91 miliar lebih. C. Dana alokasi khusus dengan realisasi 207,34 miliar lebih atau 97,56% dari anggaran setelah perubahan 212,52 miliar lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 231,72 miliar lebih atau 102,39% dari anggaran setelah perubahan sebesar 226,32 miliar lebih yang merupakan A. Pendapatan hibah dengan realisasi sebesar 48,84 miliar lebih atau 129,94% dari anggaran setelah perubahan sebesar 37,59 miliar lebih. B.
dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dengan realisasi sebesar 18,05 miliar lebih atau 75,52% dari anggaran setelah perubahan sebesar 23,90 miliar lebih. C. Dana penyesuaian dan otonomi khusus dengan realisasi sebesar 164,62 miliar lebih atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar 164,82 miliar lebih. B. Belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun anggaran 2020 dengan realisasi sebesar 1.071 miliar lebih atau 96,64% dari target anggaran setelah perubahan sebesar 1.108 miliar lebih dengan perincian sebagai berikut. 1. Belanja tidak langsung realisasi sebesar 571,47 miliar lebih atau 99,48% dari target anggaran setelah perubahan sebesar 574,44 miliar lebih, meliputi A. Belanja pegawai realisasi sebesar 335,87 miliar lebih atau 100,11% dari anggaran setelah perubahan sebesar 335,50 miliar lebih. B. Belanja hibah realisasi sebesar 5,81 miliar lebih atau 97,97% dari anggaran setelah perubahan sebesar 5,93 miliar lebih. C. Belanja bantuan sosial realisasi sebesar 1,91 miliar lebih atau 92,59% dari anggaran setelah perubahan sebesar 2,06 miliar lebih. D. Belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa realisasi 759,81 juta lebih atau 99,32% dari anggaran setelah perubahan sebesar 765,765 juta lebih. E. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa realisasi 225,75 miliar lebih atau 99,76% dari anggaran setelah perubahan sebesar 226,28 miliar lebih. F. Belanja tak terduga realisasi sebesar 1,38 miliar lebih atau 35,49% dari anggaran setelah perubahan sebesar 3,89 miliar lebih. 2. Belanja langsung realisasi sebesar 449,95 miliar lebih atau 93,59% dari anggaran setelah perubahan sebesar 534,21 miliar lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja pegawai realisasi 77,04 miliar lebih atau 97,15% dari anggaran setelah perubahan sebesar 79,31 miliar lebih. B. Belanja barang dan jasa realisasi sebesar 238,61 miliar lebih atau 95,95% dari anggaran setelah perubahan sebesar 248,67 miliar lebih. C. Belanja modal realisasi sebesar 184,29 miliar lebih atau 89,37% dari anggaran setelah perubahan sebesar 206,22 miliar lebih. C. Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu realisasi sebesar 25,64 miliar lebih atau 99,97% dari target anggaran setelah perubahan sebesar 25,65 miliar lebih. 2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 10,11 juta lebih atau 101,14% dari anggaran setelah perubahan sebesar 10 juta rupiah. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 2020 dapat disajikan sebagai berikut. Jumlah pendapatan sebesar 1.078 miliar lebih. Jumlah
belanja daerah sebesar 1 triliun 71 juta lebih, surplus atau defisit sebesar 7 miliar 250 juta lebih. C. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar 25 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan sebesar kosong, pembiayaan itu sebesar 25 miliar 659 juta sekian. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2020 sebesar 32 miliar 917 juta sekian. Hadirin sidang dewan terbaca, mohon maaf. Hadirin sidang dewan yang terhormat, bila kesempatan ini juga dapat saya gambarkan tentang laporan kekayaan pemerintah daerah yang tergambar dari laporan neraca pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan laporan arus kas yang menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar selama tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut. 1. Neraca daerah per 31 Desember. 1. Aset lancar meliputi kas dan sumber daya lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Jumlah aset lancar sebesar 53,99 miliar lebih terdiri dari 1. Kas setara kas. Saat kas setara kas 32,90 miliar lebih terdiri dari kas sebesar 30,46 miliar lebih yang terdiri dari Eurobank NTT sebesar 30,34 miliar lebih. B. Kas di bendahara pengeluaran sebesar 49,03 juta lebih merupakan sisa kas yang masih terdapat di kas bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah SKPD per 31 Desember 2020. C. Kas di bendahara atau dana kapitasi sebesar 831,29 juta lebih. Dan D. Kas di bendahara dana bos sebesar 2,43 miliar lebih. 2. Piutang. Semua hak yang dimiliki pemerintah daerah atas kewajiban pihak ketiga yang dapat dikonversikan dalam satuan mata uang. Nilai piutang pendapatan pemerintah daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar 5,78 miliar lebih terdiri dari A. Piutang pendapatan sebesar 5,64 miliar lebih. B. Piutang lain sebesar 139,68 juta lebih. 3. Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang ada pada setiap satuan kerja perangkat daerah per 31 Desember 2020 sebesar 16,15 miliar lebih yang merupakan nilai persediaan barang pakai habis. B. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang dilakukan dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, yaitu 1. Investasi non permanen yang meliputi dana bergulir sebesar 1,43 miliar lebih. 2. Investasi permanen yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 14,55 miliar lebih. C. Aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Alor dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah aset tetap sebesar 1,80 triliun lebih dengan perincian sebagai berikut. Tanah sebesar 449,8 miliar lebih. 2. Peralatan dan mesin 339,40 miliar lebih. 3. Gedung dan bangunan 710,31 miliar lebih. 4. Jalan irigasi dan jaringan 1 triliun lebih. 5. Aset tetap lain 23,63 miliar lebih. Dan 6. Konstruksi dalam pekerjaan 45,48 miliar lebih. D. Aset lainnya. Aset lainnya merupakan seluruh kekayaan pemerintah daerah yang tidak dapat digolongkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap sebesar 191,56 miliar lebih yang meliputi 1.
tagihan penjualan angsuran sebesar 3,22 miliar lebih, dan 2 aset lainnya sebesar 188,34 miliar lebih. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sebesar 12,54 miliar lebih, terdiri dari hutang pada PFK sebesar 32,27 juta lebih, 2 pendapatan diterima di muka sebesar 38,68 juta lebih, dan 3 utang belanja dan transfer sebesar 12,47 miliar lebih. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, di mana kewajiban tersebut untuk Kabupaten Alor belum ada. Misalnya pinjaman jangka panjang, pemerintah Kabupaten Alor sampai dengan 31 Desember 2020 tidak memiliki utang jangka panjang. Ekuitas dana atau aset bersih. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Untuk tahun anggaran 2020 nilai ekuitas sebesar 2,05 triliun lebih, yang merupakan selisih antara nilai total aset sebesar 2,06 triliun lebih dan kewajiban sebesar 12,54 miliar lebih. Laporan arus kas per 31 Desember 2020. 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas masuk yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, transfer pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dan pendapatan lain tahun anggaran 2020 sebesar 1,07 triliun lebih. B. Arus kas keluar terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa sampai dengan belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa tahun anggaran 2020 sebesar 887,14 miliar lebih. 2. Arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari arus kas masuk dari aktivitas investasi dalam tahun anggaran 2020 sebesar 10,11 juta. B. Arus kas keluar yang terdiri dari belanja modal atas peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan sampai dengan aset lainnya, realisasi sebesar 184,29 miliar lebih. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran 2020 tidak terdapat realisasi dari arus kas masuk dan arus kas keluar. 4. Arus kas dari aktivitas non anggaran. Arus kas ini pun terdiri dari arus kas masuk yang berasal dari penerimaan perhitungan pihak ketiga sebesar 48,56 miliar lebih, dan B. Arus kas keluar yang diperuntukkan bagi pengeluaran perhitungan pihak ketiga dalam tahun anggaran 2020 sebesar 48,57 miliar lebih. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, sebelum saya menyerahkan pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alor tahun 2020 untuk dibahas dan dievaluasi oleh dewan yang terhormat pada tahapan persidangan berikutnya. Melalui sidang dewan yang terhormat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berdiri lelah bagi masyarakat dan daerah ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kemitraan yang telah terbangun sehingga secara bersama-sama kita bisa memberi diri untuk mengelola pemerintahan ini secara bijaksana dan melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 serta bencana badai Seroja yang terjadi beberapa waktu di daerah ini. Demikian penyampaian pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, dan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permohonan maaf jika dalam tahun anggaran 2020 pemerintah daerah belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat di kabupaten ini. Mari secara bersama-sama kita kembangkan pemikiran yang kreatif dan konstruktif, saling mengingatkan dan saling membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Alor yang kita cintai.
Akhirnya secara resmi saya menyerahkan pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Alor tahun 2020 untuk dibahas lebih lanjut oleh Dewan yang terhormat. Alor, aku berguru kepadamu, aku belajar kepadamu tentang cara mengasihi insan sesama sebagai daya hidup yang tak pernah redup, cahaya yang selalu menyala menjadi penerang kala gelap, menyergap menjadi genta yang bergema, memanggil semua orang merapatkan barisan, melangkah dalam irama yang sama, menggelorakan semangat membangun Alor tanah terjanji surga di timur matahari. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi marilah kita tetap berpikir bijak untuk meraih nilai-nilai persaudaraan yang daripadanya timbul kemuliaan hati dan ketulusan kerja untuk masyarakat Alor yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Bapak Bupati dan hadirin sidang dewan yang saya hormati, sebelum menutup rapat paripurna ini, saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua yang telah memenuhi undangan menghadiri rapat paripurna pada sore hingga malam ini. Akhirnya dengan menyatakan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan, tuntunan dan penyertaannya dari Tuhan, rapat paripurna hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.